Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam acara Dolan, diskusi online mingguan Dolan ini yang diselenggarakan oleh IDI Surabaya. Pada kali ini kita sudah memasuki seri ke-60, di mana pada hari ini, Senin tanggal 5 Februari 2024 pukul 15.00 sampai 16.00, kita akan membahas mengenai CA Cervix. Dan Dolan ID ini merupakan suatu kegiatan webinar rutin yang diadakan oleh ID Surabaya, tentunya dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya, beserta host dan moderator dari ID Cabang Surabaya. Dan spesialnya untuk seri kali ini, Ketua ID Cabang Surabaya langsung turun dari gunung ini, Dr. Brahmana, yang nantinya akan langsung memberikan materi mengenai CA Cervix ini. Baik, oleh karena itu langsung saja kita akan serahkan kepada moderator, yaitu Dr. Salmon Charles, SPTS, Spesialis Obstetri Ginekologi. Beliau merupakan Wakil Dekan 3 Universitas Ciputra Surabaya. Kepada Dr. Salmon Charles, kami persilahkan. Terima kasih Dokter Ula, terima kasih untuk pembukaannya. Kita akan masuk ke diskusi kita pada hari ini. Ini merupakan diskusi Dolan seri ke-60 dengan topiknya CA Cervix. Kita mengundang dari Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia dengan narasumber Dr. Brahman Askandar, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Selamat datang dokter. Dan Dr. Korinusa Novitasari, spesialis obstetrik ginekologi. Dr. Brahmana dan Dr. Korinusa ini merupakan staf departemen atau KSM Obstetrik Ginekologi FK UNER RSUD Dr. Surabaya, dan Dr. Brahmana juga merupakan Kepala Departemen dan Ketua ID Surabaya dan berbagai jabatan, Ketua HOGI juga termasuk Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Jadi kita akan mulai diskusi kita pada siang hari ini, dokter. Mungkin dari Dr. Korinisa ada PPT yang akan dibacakan, dok? Oke, izin. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk guru saya, senior saya, Dr. Brahmana Askandar, juga selaku Ketua ID dan Ketua Departemen juga, kemudian buat Dr. Charles dan tim Dolan yang sudah memberikan kesempatan untuk saya pada sore hari ini. Izinkan saya membuka seri Dolan di bulan Februari ini ya, karena bulan Februari ini kita kan memperingati World Cancer Day, di mana cancer awareness ini lagi kita galakkan, dan di mengawali bulan Februari ini kita membicarakan masalah kanker serviks. Izin share screen ya. Baik, mungkin sedikit overview saja, nanti lebih diperdalam pada saat diskusi. Jadi mengenai kanker serviks, untuk kanker serviks ini sendiri merupakan suatu keganasan yang berada di organ reproduksi wanita, khususnya di leher rahim atau serviks, di mana penyebabnya adalah infeksi persisten dari virus HPV. Dan kanker serviks ini masih menjadi masalah utama di Indonesia, masih menjadi masalah ginekologi utama karena angka kejadiannya yang sangat tinggi dan angka morbiditas dan mortalitasnya juga tinggi. Berdasarkan data Globocan tahun 2020, data global dunia, kanker serviks ini menempati peringkat keempat dari kanker terbanyak pada wanita dengan angka kejadian sekitar 600.000 dan angka kematian 50% lebih, yaitu sekitar 340.000. Sedangkan di Indonesia, kanker serviks ini menempati peringkat kedua setelah kanker payudara, namun menjadi juara pertama kanker ginekologi terbanyak di Indonesia dengan angka kejadian kasus baru 36.000 dan angka kematian 21.000. Kanker serviks ini merupakan satu ironi ya, karena sebagian besar pasien itu datang pada stadium lanjut, stadium 3B, stadium 4, padahal kanker ini merupakan satu-satunya kanker ginekologi yang bisa dicegah. Kenapa saya bilang bisa dicegah? Karena kanker ini penyebabnya satu sudah jelas, natural historinya dari sejak terjadinya infeksi persisten HPV sampai terjadinya kanker invasif itu butuh waktu yang cukup lama, sekitar 10-20 tahun. Sudah ada metode screening dan sudah ada vaksinnya. Ini sangat disayangkan karena masih ada satu wanita meninggal setiap jamnya di Indonesia. Untuk penyebab kanker serviks sendiri itu disebabkan karena high risk HPV, di mana penyebab tersering adalah 16, 18, dan 6, 11. Untuk perjalanannya sendiri dari infeksi HPV, kemudian dia bisa menyebabkan med dysplasia, moderate, sampai severe, akhirnya menjadi invasive cancer, itu butuh waktu yang lama. Di mana pada periode ini, yang kita sebut dengan periode lesi prakanker, itu bisa kita lakukan manajemen agar jangan sampai terjadi kanker yang invasif.
Dan apabila pun sudah terjadi kanker lesi prakanker, CIN1, CIN2, CIN3, ini pun masih ada kesempatan untuk terjadi regresi. Jadi CIN1 jadi normal ada kesempatan 95%, CIN2 menjadi CIN1 ada probability 40%, dan CIN2 jadi CIN3 jadi CIN2 sekitar 20%. Untuk faktor risikonya sendiri kita membagi jadi dua, yang berhubungan dengan HPV dan yang tidak berhubungan dengan HPV. Yang berhubungan dengan HPV itu meliputi hubungan seksual usia dini, di mana dari beberapa penelitian yang disarikan di UpToDate yang terbaru, itu bahwa hubungan seksual di bawah 18 tahun itu memberikan risiko 2 kali lipat lebih tinggi, dan 18-20 tahun itu meningkat 1,5 kali lipat. Kemudian multi partner seksual, untuk jumlah partner seksualnya pun ini juga sangat mempengaruhi, di mana 2 partner itu akan meningkatkan 2 kali lipat, dan 6 partner atau lebih itu bisa meningkatkan 3 kali lipat. Kemudian multiparitas, riwayat infeksi menular seksual, dan kondisi imunokompromis seperti pasien dengan HIV, dan juga imunokompromis seperti penggunaan steroid atau imunosupresan jangka panjang. Kemudian untuk faktor risiko yang tidak berkaitan dengan HPV itu yaitu terkait status ekonomi yang rendah, karena dengan status ekonomi yang rendah otomatis akses terhadap fasilitas screening, vaksin itu juga akan sulit. Kemudian disebutkan dari beberapa penelitian bahwa penggunaan oral kontrasepsi jangka panjang yaitu di atas 10 tahun juga memiliki resiko sekitar 4 kali lebih tinggi untuk terkena penyakit kanker serviks ini. Namun berkebalikan dengan pemakaian IUD, ternyata pada penelitian menunjukkan bahwa resikonya menurun. Kemudian merokok, dan pada wanita yang pasangannya sudah disirkumsisi itu jarang didapatkan resiko terjadi kanker serviks. Untuk gejalanya sendiri pada stadium dini biasanya paling sering kita dapatkan yaitu keputihan kronis berbau bercampur darah yang berulang-ulang yang tidak sembuh dengan pengobatan, atau ada postcoital bleeding atau perdarahan pasca senggama atau perdarahan di luar siklus haid. Atau pada stadium yang mungkin lebih lanjut itu kita bisa menemukan nyeri pada pelvis, nyeri saat berkemih, hematuri, atau buang air besarnya ada perdarahan, atau tanda-tanda seperti edem tungkai, atau bisa gejala uremik. Untuk penegakan diagnosisnya tentunya kita melakukan anamnesis terlebih dahulu, menggali dari faktor risikonya, kemudian dari gejalanya, setelah itu baru kita konfirmasi dengan pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik biasanya kita lakukan pertama adalah in speculo untuk melihat apakah di porsionya atau leher rahimnya itu ada massa berdungkul, rapuh, mudah berdarah, kemudian ukurannya berapa, kemudian setelah itu kita konfirmasi lagi dengan pemeriksaan bimanual atau vaginal tuse, itu untuk melihat bagaimana penyebaran tumornya sampai ke vagina kah, parametrium, dan juga dikonfirmasi lagi dengan pemeriksaan rektovaginal tuse. Kemudian golden standardnya adalah biopsi serviks yang dilanjutkan dengan pemeriksaan histopatologi. Dan untuk pemeriksaan penunjang sendiri, ini dilakukan untuk menunjang untuk menentukan staging klinisnya. Jadi untuk pemeriksaan USG, itu kita melihat apakah ada hidronefrosis, apakah ada fokus metastasis di tempat lain, penyebaran di tempat lain. Kemudian toraks, untuk melihat apakah ada distant metastasis ke paru, dan MRI atau CT scan untuk melihat adanya fokus metastasis dan juga adanya limfadenopati. Untuk pemeriksaan yang lain sesuai indikasi, baik sistoskopi, rektoskopi, proktoskopi, maupun FNAB. Dan untuk stadiumnya kita menggunakan Vigo 2018 yang sudah disempurnakan di 2019. Ada 4 stadium, di mana stadium pertama, stadium 1 masih terbatas pada serviks, kemudian stadium yang kedua itu tidak sampai ke sepertiga bawah vagina dan dinding pelvis, yang stadium 3 sampai ke sepertiga vagina bawah dan juga sudah ada hidronefrosis, yang stadium 4 itu ada infiltrasi di bladder atau rektum dan ada distant metastasis. Untuk tata laksananya sendiri itu meliputi ada tata laksana operatif, radioterapi, dan kemoterapi. Ini tergantung pada stadium dan ketersediaan sumber dayanya. Namun dari beberapa literatur itu bahwa pada prinsipnya kanker serviks ini adalah radiasi. Hanya pada stadium awal itu beberapa penelitian menyarankan untuk lebih prefer ke arah pembedahan karena dengan mempertimbangkan long term morbidity dari efek radiasi dan juga ovarian failure yang terjadi karena radiasi. Sehingga pada stadium 1A, 1A1, 1A2, 1B, 1, 1B2 itu direkomendasikan untuk dilakukan pembedahan dibandingkan dengan radiasi.
Namun pada stadium yang lebih advance lagi, yaitu dilakukan kemoradiasi konkuren, hanya saja pada beberapa center mungkin kita melihat sering adanya antrian radiasi, khususnya di Surabaya ya, mungkin antrian radiasi itu bisa sampai 6 bulan, 4 sampai 6 bulan, dan itu bisa menghambat terapi kepada pasien, sehingga biasanya kita berikan kemoterapi terlebih dahulu sambil menunggu radiasi. Dan mengikuti perkembangan zaman, kemudian mengikuti era personalized medicine, kemudian ada terapi lain selain yang 3 tadi disebutkan, yaitu imunoterapi dan targeted terapi. Seperti kita mengenal anti-VEGF, bevacizumab, ataupun imunoterapi seperti pembrolizumab. Ini adalah sekilas mengenai algoritma tata laksana dari kanker serviks berdasarkan ESMO yang saya ambil dari ESMO. Jadi bahwa kalau ketika kita mendapatkan hasil pasmir yang positif, idealnya kita melakukan kolposkopi dan biopsi. Kemudian apabila kita temukan lesi prakanker seperti CIN2, CIN3, kita lakukan kauterisasi ataupun konisasi. Kemudian untuk invasif kanker, kalau misalnya early stage, kita tadi prinsipnya adalah pembedahan, dan beberapa pasien setelah pembedahan bisa diberikan adjuvant treatment tergantung pasien ini punya high risk faktor atau tidak. Kemudian yang untuk yang stadium yang lebih lanjut itu adalah kemo dan radiasi. Untuk terapi adjuvan sendiri tadi yang seperti yang disebutkan bahwa setelah terapi pembedahan itu ada diberikan terapi adjuvan untuk menurunkan angka rekurensi apabila pada pasien-pasien tertentu didapatkan faktor risiko seperti ini. Faktor risikonya dibagi menjadi high risk, intermediate, dan low risk. Jadi ada lymph node metastasis, parametral invasion, pada high risk atau pada intermediate itu ada deep stromal invasion, LVSI yang positif atau adanya bulky tumor. Dan fertility sparing itu masih mungkin dilakukan pada pasien dengan kanker serviks asal memenuhi kriteria seperti berikut. Yang pertama ada fertility risk, kemudian masih dalam usia reproduksi, dan histologi kankernya itu tidak boleh yang resiko tinggi seperti neuroendokrin. Jadi boleh kalau squamous carcinoma ataupun adenokarsinoma. Dan terbatas hanya pada pasien dengan stadium 1A1, 1A2, 1B1 dengan ukuran lesi yang kurang dari 2 cm dan tidak ada tanda metastasis ke KGB. Untuk follow up-nya, seperti biasa kita lakukan pemeriksaan klinis, vaginal smear tidak kita lakukan rutin, dan setiap 3 bulan pertama, 3 bulan 1 tahun pertama kita lakukan, kemudian setiap 6 bulan pada tahun kedua, dan setiap tahun sampai 5 tahun. Berdasarkan WHO, ini sudah ada gagasan untuk mengeliminasi cervical cancer, di mana tahun 2030 itu diharapkan kasusnya itu menurun sampai 4 kasus per 100.000 wanita, di mana ini ada angka keramatnya yaitu 90, 70, dan 90. Di mana 90% remaja perempuan itu harus sudah tervaksinasi pada usia 15 tahun. Dan 70% wanita sudah mendapatkan high performance test screening pada usia 35 tahun dan 45 tahun. Kemudian 90% wanita dengan lesi prakanker ataupun kanker serviks mendapatkan terapi yang adekuat. Untuk pencegahannya sendiri, yaitu yang pertama menghindari faktor resiko, melakukan vaksinasi sejak dini, dan melakukan screening rutin. Untuk vaksinasi HPV ini, rekomendasi dari CDC yaitu usia 9 sampai 45 tahun, di mana pada remaja usia 9 dan 14 tahun, pada guideline yang sebelumnya itu diberikan 2 dosis. 15 tahun ke atas 3 dosis, dan pasien imunokompromis itu tidak melihat usia. Jadi semua diberikan 3 dosis. Vaksin HPV ini juga aman diberikan pada ibu laktasi. Vaksin yang sudah masuk di Indonesia sudah ada bivalen, kuadrivalen, dan nonavalen, di mana yang membedakan hanyalah tipe valensi HPV yang memproteksinya. Dan di tahun 2022 itu WHO mengeluarkan guideline yang terbaru berdasarkan hasil clinical trial dari SAGE, Strategic Advisory Group of Expert on Immunization, bahwa single dose dari vaksin HPV itu sudah cukup baik untuk melawan dari infeksi virus HPV. Sehingga dari SAGE sendiri itu memberikan rekomendasi pada remaja usia 9 sampai 14 dan 15 sampai 20 tahun itu boleh memilih 1 atau 2 dosis suntikan. Dan di atas 21 tahun itu 2 dosis. Namun di Indonesia ini masih belum berlaku untuk konsensus yang 1 dosis.
karena di kita masih menganut yang 2 dan 3. Yang kemarin sudah masuk menjadi program nasional di imunisasi nasional, masuk di BIAS, itu vaksin HPV pada usia sekolah dasar kelas 5 dan kelas 6 SD, di mana diberikan pada populasi ini karena dianggap populasi ini masih HPV naif, belum seksual aktif, sehingga efektivitas vaksinnya akan menjadi sangat baik. Sudah dimulai sejak tahun 2016 di pilot project-nya di Jakarta, dan ini sudah beberapa kota di Indonesia. Untuk screening atau deteksi dini sendiri itu ada beberapa guideline yang berbeda dari parameter usianya. Namun dari HOGI, di Himpunan Onkologi Ginekologi, itu memberikan tentang usia sekitar 25 sampai 65 tahun atau sejak 3 tahun setelah seksual aktif. Jadi kalau misalnya perempuan ini atau wanita ini sudah seksual aktif sejak 15 tahun, otomatis tidak menunggu usia 25 tahun. Jadi 3 tahun setelah seksual aktif sudah wajib melakukan screening. Dan untuk metode screening berdasarkan WHO itu yang pertama ada visual inspection, bisa melakukan IVA dengan asam asetat ataupun VILI dengan lugol iodine. Yang diandalkan adalah the power of see the cervix. Jadi dengan IVA test kita harus memvisualisasikan cervixnya ini sampai sambungan squamopulmonarnya ini tampak, kemudian kita oleskan asam asetat yang 3-5%, ditunggu sampai terjadi lesi acetoide. Ini berarti IVA-nya positif. Kemudian yang lain juga bisa melakukan VILI, ini dengan lugol iodine. Setelah itu, setelah kita lakukan, kita bisa melakukan namanya dokumentasi IVA atau DOIVA atau DOVIA. Jadi kita lakukan pemotretan, prinsipnya sama seperti kolposkopi, jadi magnifikasi. Namun kita bisa punya mini kolposkopi ibaratnya. Jadi ketika kita melakukan inspeksi visual, kita dokumentasi. Nah ketika kita dokumentasi, kita bisa melakukan teledoiva juga. Jadi sekalian konsultasi dengan expert untuk memberi second opinion mungkin ya, apakah benar ini lesi prakanker atau bukan. Positif, takutnya yang ditakutkan adalah dia positif atau negatif palsu. Kemudian yang metode screening yang kedua adalah sitologi, pap smear dari konvensional ataupun liquid base. Nah, untuk pap smear sendiri itu untuk yang konvensional itu kita melakukan scraping dari cervix baik endo maupun ekto dengan menggunakan spatula air ya, kemudian kita pulaskan pada objek gelas, kemudian kita evaluasi di bawah mikroskop. Untuk yang liquid base ini, itu cukup 1 kali pemeriksaan di 1 alat ini kita sudah mendapatkan spesimen dari endo dan ektoservix. Jadi berasnya sudah sekaligus mencakup pemeriksaan di dalam dan di luar. Kemudian setelah itu dimasukkan ke liquid, dikirim ke laboratorium. Untuk sistem klasifikasinya, biasanya kalau misalnya kita setelah melakukan pemeriksaan histologi dan sitologi, itu kita kan CHIN-1, ada kesimpulannya CHIN-1 atau PAP2 seperti itu. Nah, ini ada beberapa nomenklatur ya. Jadi kalau misalnya dari WHO atau dysplasia sistem itu ada mild, moderate, severe. Kalau untuk yang CHIN system itu ada CHIN 1, 2, 3, kemudian Bethesda kita biasanya menamakannya low grade seal, high grade seal. Kemudian untuk yang PAP panikulau kita pakai PAP1, PAP2, PAP3 seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya yang tes molekuler yaitu HPV DNA, dari WHO sendiri sebenarnya sudah merekomendasikan tes ini untuk menjadi tes screening pertama ya, karena angka sensitivitasnya mendekati 100%. Dan sudah direkomendasikan mulai pada usia 30 tahun setiap 5-10 tahun. Sedangkan pada pasien dengan HIV itu mulainya lebih awal. Screeningnya mulai 25 tahun dan dilakukan setiap 3-5 tahun. Untuk HPV DNA sendiri ini tidak menilai adanya kanker serviks, namun menilai adanya infeksi virus dari HPV. Dan prosedurnya sama seperti LBC atau liquid base. Ketika kita mengambil sampel untuk pap smear itu sekalian kita melakukan untuk tes DNA. Jadi kanker serviks ini benar-benar kanker yang nggak boleh terjadi pada perempuan karena kanker serviks adalah kanker yang sangat bisa dicegah. Terima kasih, sekian mungkin yang bisa saya bagi.
Selanjutnya mungkin bisa ditambahkan oleh Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Dr. Brahmana. Ya, jadi ini ilmunya kan ilmu lama ya. Jadi kita diskusi saja karena justru kita berharap kira-kira di lapangan itu bagaimana. Saya enggak nambah-nambahin PowerPoint, saya cuma nyetel video saja ya, Dr. Charles ya. Boleh Dok, silakan. Video ini, bentar ya. Bentar. Jadi ya ini sama video ya untuk reminding kita. Kanker serviks atau kanker leher rahim merupakan pertumbuhan sel-sel ganas pada organ reproduksi perempuan, yaitu pada leher rahim atau serviks. Infeksi HPV atau Human Papilloma Virus yang persisten merupakan penyebab utama 99,7% kanker serviks. HPV tipe 16 dan HPV tipe 18 merupakan penyebab tersering. Di dunia, berdasarkan data Globocan 2020, sebanyak 604.127 perempuan terdiagnosis kanker serviks dan 341.831 perempuan meninggal karena kanker serviks. Di Indonesia, kanker serviks merupakan peringkat pertama kanker ginekologi terbanyak, dengan angka kejadian 36.633 kasus baru, dengan angka kematian 21.003 jiwa pada tahun 2020. Gejala kanker serviks pada stadium dini seringkali tidak menunjukkan gejala atau tanda yang khas. Gejala baru muncul pada stadium yang lanjut, yaitu keputihan berulang yang tidak sembuh-sembuh, perdarahan setelah bersenggama atau postcoital bleeding, perdarahan di luar masa haid, nyeri panggul, nyeri saat buang air kecil, nyeri saat berhubungan seksual, dan perdarahan pasca menopause. Terapi kanker serviks meliputi pembedahan, radioterapi, kemoterapi, ataupun kombinasi tergantung pada stadium dan jenis kanker serviks yang diderita. Kanker serviks satu-satunya kanker ginekologi yang sangat bisa dicegah, karena penyebabnya jelas, yaitu infeksi HPV. Butuh waktu yang lama sejak infeksi HPV menjadi fase kanker invasif, serta sudah ada vaksin dan metode screeningnya. Bagaimana mencegah kanker serviks? Yang pertama, menghindari faktor risiko. Yang kedua, melakukan vaksinasi HPV sejak dini. Dan yang ketiga, melakukan deteksi dini atau screening sejak dini. Berikut ini faktor risiko kanker serviks melakukan hubungan seksual atau menikah di usia muda, yaitu kurang dari 18 tahun. Berganti-ganti pasangan seksual, memiliki riwayat penyakit menular seksual, gaya hidup tidak sehat seperti obesitas, perokok aktif maupun pasif, kurang menjaga kebersihan daerah kemaluan, dan defisiensi nutrisi yang mengakibatkan penurunan imunitas tubuh. Vaksinasi HPV bisa diberikan pada usia 9 sampai dengan 45 tahun, namun yang terbaik adalah pada usia 9 sampai dengan 26 tahun. Efektivitas vaksin akan jauh lebih baik bila diberikan pada usia muda atau belum seksual aktif. Deteksi dini kanker serviks wajib dilakukan oleh perempuan pada 3 tahun setelah seksual aktif hingga usia 65 tahun. Pemeriksaan ini bertujuan menemukan fase lesi prakanker pada serviks atau leher rahim sebelum terjadinya kanker yang invasif yang dilakukan secara rutin minimal 3 tahun sekali. Dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat, pap smear, DNA HPV, atau kombinasi antara dua metode yang tersebut di atas. Penting untuk diingat bahwa deteksi dini dan pencegahan merupakan kunci utama dalam menanggulangi kanker serviks. Jadi kesimpulannya adalah kanker serviks tidak boleh terjadi pada perempuan. Caranya, vaksinasi HPV pada usia muda, deteksi dini teratur pada perempuan yang sudah berhubungan seksual.
Mari kita tingkatkan kesadaran dan tindakan pencegahan sebagai bentuk cinta terhadap diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Yuk sebarkan informasi ini dan cegah kanker serviks sedini mungkin. Mari bersama kita bisa cegah kanker serviks. Ya, bersama kita bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih dokter. Kita langsung Monggo. masuk ke diskusi ya dokter. Ya. Pertanyaan pertama dari dokter Apri Haryono Hafid ini juga membahas mengenai vaksinasi SIA cervix dokter. Jadi pertanyaan pertama adalah bila sudah 10 tahun, apakah perlu vaksin ulang saat dewasa? Itu yang pertama dokter. Dan yang kedua, bila sudah divaksin oleh yang jenis bivalen, apa perlu vaksin ulangan yang untuk tipe 9? Kemudian apakah sedang menstruasi atau belum IVA atau pap smear diperbolehkan untuk langsung vaksin HPV? Mungkin 3 pertanyaan itu dulu dokter. Oh, Dokter Nisa dulu. Nggak apa-apa. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Baik, yang pertama itu apabila sudah pernah divaksin, apakah perlu vaksin ulang ya? Ini vaksinnya waktu usia 10 tahun ya. 10 tahun. Jadi, oke, baik. Jadi sudah bagus ya vaksinnya waktu usia 10 tahun kita menganggapnya dia HPV naif dan belum seksual aktif. Otomatis efektivitasnya akan jauh lebih baik dibandingkan bila vaksin pada usia 26, 30 tahun. Jadi, selama ini belum ada konsensus untuk dilakukan vaksinasi ulang atau booster ya. Jadi proteksinya cukup lama, 20 tahun ke atas dari dari penelitian dan ini masih ongoing. Dan untuk pertanyaan kedua, apabila sudah vaksin yang bivalen, apakah perlu ulangan? Ini juga sama. Jadi untuk yang bivalen sendiri itu kan sudah memberikan proteksi terhadap tipe 16-18 yang menjadi penyebab utama sekitar 90% dari kanker serviks. Jadi tidak perlu dilakukan vaksin ulangan. Jadi sebenarnya tidak perlu, tapi kalau misalnya pasien kepingin mengulang ya tidak ada salahnya juga. Tapi tidak ada kewajiban apabila sudah vaksin bivalen apakah harus mengulang yang 9 itu enggak ada. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah saat sedang menstruasi itu dibolehkan vaksin HPV dan belum pap smear ya? Oke. Kalau untuk vaksinnya sendiri itu tadi kontraindikasinya pada saat pemberian hanya pada saat kondisi hamil, kemudian pada pasien yang ada resi hipersensitivitas atau ada lesi prakanker dan juga yang lagi demam. Jadi kalau misalnya ada salah satu kontraindikasi itu mungkin ditunda dulu pemberiannya. Nah, untuk yang lesi prakanker ini itu sebaiknya memang kalau sudah seksual aktif kita konfirmasi terlebih dahulu dengan pemeriksaan pap smear, IVA, atau HPV DNA untuk melihat apakah ada lesi prakanker. Kalau memang ada lesi prakanker, kita lakukan terapi terlebih dahulu sebelum kita melakukan vaksinasi. Seperti itu, dokter. Mungkin dari dokter Brahmana ada yang mau ditambahkan, dok? Dokter Brahmana, dok, ada ditambahkan, dok, mengenai 3 poin vaksinasi. Oke. Terima kasih. Jadi kadang-kadang kita harus mereminding pasien ya. Daripada vaksin yang berkali-kali, kan mending screening yang berkali-kali. Demikian. Jadi filosofinya kan demikian ya. Nah, cuman masalahnya kenapa kok screening itu compliance-nya masih rendah? Compliance-nya masih rendah loh. Data di kita itu kira-kira 10%, kemudian naik 12%, tapi tetap still less than 15%. Compliance yang melakukan screening ya, cakupan yang melakukan screening. Sehingga kita harus mulai mempelajari why-nya itu kenapa. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan ya, sudah vaksin, kemudian saya mau vaksin lagi, bahaya atau tidak? Jawabannya tidak, bahaya tidak. Tetapi apa ada manfaatnya? Tidak. Tidak juga ada manfaatnya ya. Jadi mungkin kita lebih baik mengedukasi pasien, Bu, kalau sudah pernah vaksin, lebih baik kalau sudah hubungan seks, melakukan screening rutin, itu jauh lebih bagus dibanding untuk vaksinasi ulangan, begitu. Nah, memang kalau data pertama untuk vaksinasi itu, clinical trial-nya itu diberikan sampai usia 26 tahun memang clinical trial-nya itu. Bahkan kemudian large study paling besar itu yang dilakukan di Skandinavia itu 1,6 juta anak perempuan itu yang sudah vaksinasi diikuti. Ternyata vaksinasi itu bila diberikan sebelum usia 17 tahun,
itu protection rate-nya untuk kanker serviks sampai 90%. Tetapi ketika sudah diberikan pada yang sudah hubungan seks, itu protection rate-nya sekitar 50% begitu. Jadi the best, kalau menurut penelitian itu kurang dari 17 tahun. Makanya pemerintah kita untuk program vaksinasi, alhamdulillah kita bersyukur, itu dimasukkan dalam program untuk anak kelas 5 SD dan kelas 6 SD. Jadi memang untuk kurang dari 15 tahun kan diberi 2 kali suntikan injeksi cukup itu. Dengan interval minimal 5 bulan. Justru minimal. Kalau yang pertama dan kedua diberikan kurang dari 5 bulan, harus diberikan suntikan ketiga. Kalau sebelum kurang dari 15 tahun. Nah, yang pertanyaan berikutnya multivalensi ya. Oh, ini saya sudah suntik bivalen, keluar kuadrivalen, saya suntik lagi biar dapat benefit dari jenis virusnya. Kuadrivalen sudah, saya suntik lagi untuk nonavalen karena ada 9 jenis virusnya. Jawabannya tidak direkomendasikan. Tidak. Kemudian kalau ngotot diberikan bahaya tidak bahaya ternyata tidak. Kan sudah ada juga yang seperti gitu kejadian yang diikuti tidak ada bahaya. Cuman manfaatnya apa begitu? Kan lebih baik melakukan screening rutin daripada vaksin berkali-kali, atau secara sederhana daripada vaksin berkali-kali mending screening berkali-kali, kan begitu itunya ya. Nah, terus yang keempat, nah ini masalah ini begini, kita harus meninjau dari 2 hal. Kalau saya melakukan vaksinasi, misal usia 30 tahun ya, sudah seksual aktif, anak 2. Ketika mau saya berikan vaksinasi, saya harus melakukan pasmir atau enggak sih? Saya harus melakukan tes HPV atau enggak sih? Misalnya begitu kan pertanyaannya. Jawabnya secara saintifik sih tidak ada. Oh, harus tes HPV dulu. Oh, harus pasmir dulu. Tetapi ilustrasinya begini. Ketika saya ada pasien umur 30 tahun mau vaksin ke saya. Kemudian saya langsung saja berikan vaksinasi. Nah, kita tidak tahu, misalnya pada saat itu sebetulnya sudah ada lesi prakanker, misalnya low grade kah, atau tiba-tiba high grade, maka vaksinasi yang kita berikan itu seolah tidak bermanfaat, karena pasiennya mungkin beberapa bulan ke depan mulai ada keluhan begitu. Nah, nanti kemudian tanya, dokter Brahmana, kan sudah divaksinasi, ini kok tambah ada keluhan begini. Nah, hanya cuma itu saja sebetulnya ilustrasi kenapa sih, at least misalnya kita tidak melakukan pasmir dan tes HPV, lihatlah serviksnya kalau sudah seksual aktif. Itu cara simpel sederhana, Bu. Lihat serviksnya, kondisi serviksnya, apakah ada masalah di serviknya dan lain-lain, meskipun bukan harus wajib sebelum vaksinasi. Mungkin jalan tengahnya begitu, Dokter Charles. Terima kasih. Siap, terima kasih dok. Jadi dapat masukan banget nih dok ya, bahwa lebih baik screening berkali-kali daripada vaksin berkali-kali. Dokter. Terima kasih atas masukannya dok. Ini juga menjawab beberapa pertanyaan di bawah. Mungkin ada pertanyaan kedua dokter. Jadi dari izin bertanya, bagaimana membedakan dari periksa dalam, apakah ini cervix stadium 2 atau stadium 3? Tadi kan berdasarkan dari sepertiga proximal vagina atau distal vagina. Bagaimana patokannya dari VT-nya dokter? Untuk teman-teman yang berada di lapangan. Oke, Dokter Nisa, silakan. Ya baik, tadi bisa diulang dok, putus-putus dok. Jadi Stadium. pertanyaannya adalah bagaimana teman-teman di lapangan ini yang melakukan VT ya dok, pemeriksaan dalam, untuk membedakan, wah ini sudah stadium 2, ini sudah stadium 3. Jadinya mungkin pada waktu mereka melakukan VT untuk memperkirakan dok kira-kira. Oh, ya. Oke, baik. Tadi untuk mudahnya tadi kan saya sedikit paparkan bahwa stadium 2 dan stadium 3 membedakan. Tadi kalau stadium 2 itu kan dia belum sampai ke sepertiga lower vagina dan belum sampai ke pelvic wall. Jadi masih berada di 2/3 vagina ataupun sudah kena ke parametrium. Jadi pada saat VT itu mungkin masanya itu sudah mulai menyebar, tapi tidak sampai ke bagian vagina sepertiga bawah. Tapi kalau stadium 3 itu sudah ke sepertiga bawah, atau pada saat pemeriksaan itu ternyata ada dari USG-nya ada hidronefrosis, itu juga sudah masuk di stadium 3. Mungkin simpelnya seperti itu dok ya. Jadi kalau yang bedanya adalah yang 2 sama yang 3, kalau yang 2 itu masih di bagian atas vagina, 2/3, yang ketiga itu di sepertiga bawah vagina atau sudah ditemukan adanya hidronefrosis. Siap, terima kasih. Mungkin dok pertanyaannya berikutnya adalah apakah
mungkin untuk teman-teman kita yang berada di fase 1 dok, dalam untuk mendiagnosa mungkin lebih ke arah bukan stagingnya gitu dokter, tapi Betul, lebih ke arah betul. bagaimana untuk mengetahui apakah ini kecurigaannya Kanker ke lesi serviks. kanker serviks atau Iya. lesi prakanker tadi gitu dokter. Iya, Mungkin betul bisa sekali. mungkin ada reminding sedikit dokter, bagaimana sesuai dengan pertanyaan berikutnya, manakah yang lebih sensitif dan signifikan antara pap test, tes IVA atau tes HPV untuk deteksi CA cervix dokter? Baik, kalau ini ngomong sensitif dengan spesifisitas, kalau untuk sensitivitas tentu yang paling tinggi sensitivitasnya itu mungkin antara pap test sama IVA test lebih sensitif yang IVA, tapi kalau spesifiknya lebih spesifik pap test berdasarkan penelitian. Namun pada pemeriksaan kalau misalnya dia dikombinasi, co-testing kita ngomongnya antara HPV DNA dengan IVA ataupun HPV DNA dengan pap smear itu akan memberikan angka sensitivitas dan spesifisitas yang lebih tinggi, yang mendekati angka 100%. Jadi kalau misalnya pun kita menemukan, ini tergantung di tempatnya itu tersedianya apa. Kan kita nggak mungkin memaksakan Ya. untuk screening harus HPV DNA, walaupun WHO menyarankan HPV DNA sebagai modalitas utama screening. Karena masih sangat mahal ya kalau di Indonesia ya. Jadi biasanya kalau di primer itu kita cukup lakukan IVA test saja, kemudian itu bisa didokumentasikan DoIVA, kemudian kita bisa lakukan telekonsultasi DoIVA. Jadi untuk melihat apakah hasil IVA test yang positif ini benar mengarah ke lesi prakanker. Ataupun kalau misalnya melakukan pap smear itu juga boleh-boleh saja dengan tetap melihat dari serviknya tadi, tetap melakukan inspeksi visual tadi. Jadi tetap dilakukan inspekulo, dilihat apakah ada lesi. Takutnya kalau pap smear itu kan sangat bergantung pada operator ya dok ya. Jadi pada saat pengambilan spesimennya mungkin kurang adekuat dan seperti itu. Jadi kalau dibilang yang paling bagus memang sesuai WHO itu yang paling sensitif adalah HPV DNA. Namun kembali lagi kepada ketersediaan dari sumber dayanya. Cuman kalau di kita dari Hogi ini ya dokter Bamane ya DoIVA dengan HPV DNA ya dok ya yang mau dicanangkan untuk screening. Mungkin dokter Bamane bisa nambahkan dok. Oke, terima kasih. Ini lagi-lagi pertanyaannya menarik sebetulnya. Memang pertanyaan dari pasien itu menarik. Dok, bagus mana tes IVA dengan pap smear dengan tes HPV? Ada lagi yang bertanya, sudah membawa hasil DNA HPV dari luar negeri, datang ke kita, dok saya mau IVA begitu ya. Jadi memang memang menarik ya. Tapi tidak apa-apa, coba kita jelaskan pelan-pelan ya. Nah, saya biasanya menjawab tes HPV, tes IVA, tes pap smear sama bagusnya. Yang tidak bagus kalau tidak pernah periksa sama sekali karena bingung kemudian tidak periksa gitu ya. Jadi begini nih. Eh, Kanker serviks itu tadi kenapa kok paling bisa dicegah? Satu, perjalanannya alamiahnya jelas dari normal sampai jadi kanker. Yang kedua, berlangsung dalam waktu yang lama. Yang ketiga, ada screening yang mudah dilaksanakan. Coba bayangkan kanker serviks kalau screeningnya harus MRI yang canggih-canggih, susah kita kan, ya. Ya, tapi ini kan mampu laksana. Kalau tidak ada pap smear, IVA boleh cukup efektif. Nah, yang paling bagus mana? Di luar negeri mulai digantikan dengan tes DNA HPV, di mana spesimennya adalah secret cervix, sama persis dengan kita melakukan pap smear yang liquid based cytology. Bahkan kalau kita ambil lendir cervixnya, untuk pemeriksaan pap smear liquid based cytology, dengan spesimen yang sama, kita bisa mintakan juga untuk tes DNA HPV. Jadi kita tidak perlu ngambil dua spesimen, tinggal permintaannya kita tulis, liquid based cytology pap smear, plus tes DNA HPV. Nah, panduan saat ini di dunia, itu kalau tes HPV only, itu bisa ibaratnya menjamin 5 tahun ke depan tidak ada kanker serviks. Kan begitu, itu dalam bahasa sederhana. Kalau pap smear only, itu bisa menjamin 3 tahun ke depan tidak ada kanker serviks ya. Menjamin itu bukan artinya 100% ya, menjamin 100% tidak. Nah, kemudian ada yang dikombinasi pap smear juga plus sekalian satu spesimen diteskan HPV. Kalau kombinasi juga bisa bertahan kira-kira
5 tahun. Jadi kita bisa mengedukasinya demikian. Tetapi kalau misalnya ragu-ragu, saran saya ya tetap aja setahun sekali tetap diperiksa, tetapi tidak usah pap smear dan tes HPV, hanya cukup in speculo lihat serviksnya begitu. Kalau misalnya pasiennya dok nggak kelamaan dok 5 tahun dan lain-lain, ya pokok kita pesan saja begitu ada abnormal bleeding, kan diktumnya begini, setiap kali ada perdarahan pervaginam dan ada vaginal discharge yang abnormal, pada setiap perempuan yang sudah seksual aktif, itu harus diperiksa dengan menggunakan inspekulum, pemeriksaan inspekulo untuk memvisualisasi serviks. Itu prinsipnya demikian. Jadi mungkin kita bisa pesan ke pasiennya kalau ada keluhan itu sebelum waktunya kontrol, segera cek untuk dicek serviksnya. Mungkin dari saya begitu, kesimpulannya sederhana saja, mampu pap smear, lakukan pap smear. Mampu tes DNA HPV, lakukan tes DNA HPV. Masalah policy, kita sudah menyelesaikan tahun lalu 2023, health technology assessment-nya untuk cost effectiveness antara pap smear dengan tes DNA HPV sebagai primary screening kanker serviks. Itu dilakukan di 4 kota, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kalau tidak salah satunya Semarang itu ya, kita terlibat dan memang lebih efektif tes DNA HPV. Cuman harus dijamin mampu laksana di setiap kota di seluruh Indonesia begitu ya. Jadi di luar negeri memang sudah menjadi tes DNA HPV sebagai primary screening. Tapi pap smear masih sangat bagus, sangat efektif untuk mendeteksi kelainan. Bahkan ini saya kalau misalnya pas ngajar begitu ya untuk menimbulkan pola pikir, misal kita mendapat pasien nih, dok saya tidak mau vaksin, pokoknya saya tidak mau vaksin, pokoknya saya tidak mau pap smear, pokoknya saya tidak mau IVA, pokoknya saya tidak mau tes DNA HPV. Ini misalnya begini, misalnya ada pasien demikian. Ya, jawaban saya sederhana sambil sambil memberikan joke tetapi mengena begitu ya. Oke, enggak apa-apa, enggak dikerjakan, tetapi diperiksa spekulum tiap 6 bulan sekali. Ya kan misalnya begini, kalau tiap 6 bulan sekali kan masih tampak kan misalnya ada kelainan. Tapi kan bukan seperti demikian, ya tetap harusnya namanya screening itu kan supaya dia intervalnya bisa lebih panjang untuk pengulangan screeningnya. Demikian Dr. Charles, Siap. terima kasih. Siap, terima kasih dokter, temu jelas dokter. Kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya lagi dokter. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Yang berikutnya dari Dokter Gunawan Jakarta. Dok, apakah ada batas usia di mana pemeriksaan pap smear sudah tidak dibutuhkan lagi, misalkan pada usia di atas 65 tahun? Dan ini berhubungan juga dengan pertanyaan dokter, ada satu lagi. Berapakah batas usia untuk melakukan pap smear? Karena menurut salah satu asuransi nasional, umur 50 tahun sudah tidak lagi diizinkan untuk melakukan vaksinasi pap smear. Terima kasih dokter. Monggo, Ya, Dok. Dok. Baik, izin menjawab ya dok ya. Jadi kalau untuk yang batasan usia tadi yang sesuai dari guideline yang untuk usia screening itu kan direkomendasikan sejak 3 tahun sejak seksual aktif sampai 65 tahun. Jadi sampai 65 tahun itu tetap kita lakukan pap smear dengan kalau sudah 2 kali bukti hasil sitologinya itu sudah negatif, baru kita tidak lakukan screening lagi setelahnya. Mungkin begitu dok. Siap. Berarti batasannya 65 tahun gitu kan? Iya, 65. 65 tahun tapi ada syaratnya loh, Dr. Charles. Dia Iya. dengan screening sebelumnya rutin loh ya. Kalau Rutin. misalnya dari dia mulai seksual aktif sampai usia 65 tahun tidak pernah screening sama sekali, datang-datang usia 65 tahun pap smear, udah dok saya pap smear ini sekali dan terakhir, tidak bisa. Artinya, ya. Siap. Jadi harus ada riwayatnya ya, masih. Siap. Mungkin memang perlu bantuan dari teman-teman sejawat, ada 527 yang ikut pada hari ini, bahwa memang sekali lagi untuk mensukseskan tim screening tidak hanya di SPOG dokter ya, tapi tetap di vaskes pertama untuk membantu kita dalam melakukan screening awal, mulai dari IVA, terus kemudian tadi dijelaskan juga oleh dokter Kolinisa ada DuIVA yang sangat bisa membantu sekali untuk menentukan ini benar apa tidak, karena sesungguhnya kalau cuma lihat foto doang seperti bagus semua gitu dokter mana ya, dokter Nisa ya, tapi kalau begitu melihat langsung, waktu pertama-tama saya juga melakukan IVA, wah kok semuanya sama semua ya, semuanya menyerap cahaya semua, mengkilap semua tiba-tiba. Jadi memang penting sekali untuk melakukan screening dengan bantuan seluruh dokter yang ada di vaskes pertama. Kemudian dokter, oke, ini ada langsung dokter, kita mungkin masih bahas diagnostik ya dokter. Pertanyaan berikutnya dokter, apabila ada hasil pemeriksaan pap smear terdeteksi virus HPV tipe high risk, kemudian bila pencegahannya ada divaksinasi, nah ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman sejawat dokter, kan sudah ada HPV-nya, kok divaksinasi dok? Mungkin dokter Brahmana langsung dok. Oke, terima kasih. Ya, pertanyaannya menarik.
Jadi begini, yang pertama prinsip itu adalah vaksin itu adalah prevention. Vaksin itu bukan terapeutik. Ada juga yang vaksin terapeutik, tetapi vaksin HPV adalah vaksin prevention. Nah, beberapa diberikan pada, atau begini, ada yang lebih mudah memahaminya. Dok, kalau saya sudah lesi prakanker, boleh nggak saya diberikan vaksinasi? Sudah lesi prakanker ya. Mau low grade lesion, mau ke high grade lesion, jin 1, jin 2, jin 3, sudah lesi prakanker, boleh nggak? Jawaban saya, boleh. Justru recommended. Asalkan lesi prakankernya diobati. Kan begitu. Jadi artinya lo diobati misalnya dengan krioterapi, elektrokauterisasi, mungkin dengan lip, konisasi, ataupun laser, dan lain-lain sebagainya, treated, sembuh. Nah, kemudian vaksinasi ada gunanya. Vaksinasi untuk prevention kejadian ulangannya. Begitu. Itu sudah proven itu, jadi diberikan. Nah, tetapi apakah bisa misalnya serviksnya mulus licin, kemudian ada infeksi HPV-nya, untuk membantu eliminasi HPV, saya berikan vaksinnya, begitu. Jawabannya tidak ada rekomendasi demikian. Tetapi yang bisa tetap menjadi sisi prevention itu contohnya begini. Ketika saya itu mengambil secret cervix, lendir cervix diperiksakan tes HPV itu ada dua. Ada yang kualitatif, itu jadi kuantitatif itu hanya melihat begini. Oh, HPV-nya positif atau negatif. HPV risiko tingginya positif atau negatif. Kalau positif, maka bisa saja dia HPV 16-nya positif, bisa saja 18-nya positif, bisa saja 16 dan 18 positif meskipun jarang, bisa saja 31, bisa saja 35, bisa 48, kita tidak tahu. Jadi hanya positif HPV risiko tinggi. Ada juga yang genotyping, HPV genotyping. Terus lebih mahal pasti. HPV genotyping keluar tipenya. Si A positif dengan tipe HPV 16. Si A positif dengan HPV 16 dan 31, misalnya demikian. Nah, kalau kita misalnya menjumpai hasil positif HPV 16, dok saya kalau diberikan vaksinasi masih ada gunanya enggak untuk prevention? Ya ada, tetapi bukan terhadap 16-nya, mungkin terhadap 18-nya. Kan begitu secara sederhananya. Jadi artinya masih mendapat benefit, cuman benefitnya parsial, kalau saya boleh menyebutkan demikian, ketika dia sudah infected. Kalau misalnya, meskipun jarang ya, infeksi dia itu 16, 18 infeksi, kemudian ada semua HPV tipe infeksi yang di non-navalen vaksinnya, misalnya, itu kemudian positif semua, ya nggak usah divaksin kalau seperti demikian begitu. Cuman kan jarang orang positif semua itu. Gitu, Dokter Charles, pola pikirnya. Makasih. Mengenai vaksinasi pada yang sudah terinfeksi HPV? Ya. Oh, gini. Jadi vaksinasi HPV itu kalau kita baca di guideline manapun, mau WHO, mau Amerika, mau European, mau Australian, ya, mau Canadian, ya, negara-negara maju lah, developed country. Selalu mesti yang dianjurkan adalah 9 sampai 26 tahun. 9 sampai 26 tahun. The best adalah before 15 years old, the best. Kenapa? Karena imunitasnya sangat-sangat baik. Makanya sebelum 15 tahun cukup 2 kali suntik. Bahkan sekarang WHO mulai akan merekomendasikan di seluruh dunia kurang dari 15 tahun hanya cukup single shot, 1 kali suntik. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena imunitasnya bagus. Nah, kemudian berkembang nih. Kalau gitu di-extend dah, karena pada saat vaksinnya muncul usia saya sudah 25 misalnya gitu ya. Kemudian clinical trialnya sampai usia 26 tahun. Kemudian di-extend lagi, pasien yang datang umur 40. Nah ini baru keluar trialnya, baru FDA approve, umur saya sudah 35, umur saya sudah 40. Tapi saya ingin merasakan benefitnya vaksin juga, kan misalnya gitu. Akhirnya diikutin tuh orang-orang yang sudah usia di atas 26. Yang ada penelitiannya sampai usia 45 tahun. Jadi kemudian singkatnya 9 sampai 45 tahun. Tetapi dengan catatan, di guideline manapun ada catatannya. Untuk vaksinasi more than 26 years old, lebih dari 26 tahun, itu diskusi dengan pasiennya, antara manfaat dan lain-lain sebagainya. Begitu. Jadi memang harus didiskusikan, tidak easily kemudian kita memberikan injeksi dan lain-lain sampai 45 tahun. Kemudian kadang-kadang datang pasien ke kita, banyak pasien datang ke kita itu usia 55 tahun. 55 tahun, dok saya mau vaksin. Ya saya cuma bilang sederhana,
nggak usah vaksin, lebih baik pap smear rutin kan begitu kalau usia 55 tahun ya. Gitu Dokter Charles. Mungkin ada tambahan dari Dokter Nisa, silakan. Sampun dok, setuju. Sudah lengkap sekali penjelasan dokter Brahmana Terima tadi. kasih dokter. Jelas sekali nggak dokter bahwa pentingnya screening. Jadi tadi awal kita sudah membahas bahwa screening itu jauh lebih penting. Screening dan pencegahan vaksinasi juga jauh lebih penting, sama-sama penting. Tapi vaksinasi tanpa screening juga sia-sia sebenarnya dokter ya. Mungkin dok pertanyaan berikutnya langsung dari teman-teman kita di fase 1 dok. Dok, kami di Puskesmas bila mendapati IFA positif tapi tidak punya sarana krioterapi. Terus kemudian mereka melakukan pap smear. Dari pap smear hasilnya keluar dok bahwa radang non spesifik. Nah, berikutnya mereka bingung nih dok, apa yang harus dilakukan apabila muncul hasil pap smear hanya berupa radang non spesifik? Apa yang bisa dilakukan oleh fase 1 apabila menemui masalah seperti ini? Mungkin dokter Nisa, dok. Baik, terima kasih. Jadi ini masalahnya adalah ketika IFA-nya ternyata hasilnya positif ya. Ya betul. Katakanlah ini memang betul positif. Kemudian Pap masalahnya smear. terus diulang lagi sama pap smear. Nah, harusnya kalau sudah ada IFA positif itu kan dilakukan rujukan. Idealnya memang dilakukan kolposkopi untuk dilihat lagi kan. Untuk selanjutnya kita lakukan biopsi yang spesifik di area yang memang kita curigai sehingga kita punya bukti secara histologi bahwa area yang terjadi acetoated tadi itu adalah memang area yang memang ada lesi prakankernya. Jadi kan dari hasil histologi akan keluar apakah memang ada CIN atau tidak seperti itu. Jadi baiknya kalau memang didapatkan IFA positif, kemudian tidak ada fasilitas krioterapi, mungkin bisa di-refer untuk supaya mendapatkan modalitas yang lebih baik lagi ya. Karena kalau misalnya di pap smear, terus ternyata hasilnya baik-baik aja, takutnya nanti pasiennya kan nggak jadi melakukan pemeriksaan lebih lanjut akhirnya. Jadi karena melihat hasil pap smear-nya yang negatif itu tadi. Mungkin dari saya begitu. Ada tambahan dok mungkin? Dari Dokter Brahmana. Oke, jadi begini nih. Saya paham ini. Jadi kelihatan misalnya pasang spekulum, kemudian serviksnya kelihatan erosif lah. Kalau serviksnya itu erosif, itu kalau di IFA ya pasti positif, pasti berubah jadi warna putih. Orang penyebab warna putih pada IFA itu tidak hanya lesi prakanker, squamous metaplasia juga berubah menjadi warna putih begitu kan ya. Ada juga leukoplakia juga warna putih. Hal itu putihnya sebelum olesan asam asetat juga putih dia. Nah, apa kalau modalitas kita terbatas di vaskes primer? Kalau vaskes primernya itu ada di kota besar, katakan di Surabaya, Jakarta. Kalau kita ragu, kan gampang segera refer. Kan begitu ya, segera refer. Saya ini ragu nih, ini IFA-nya ini putihnya ini karena lesi prakanker atau non lesi prakanker. Ya dikonsulkan ke SPOG-nya. Apalagi memang di Surabaya kita canangkan one SPOG, one puskesmas. Atau one puskesmas, one SPOG ya. Sementara masih memenuhi 23 SPOG dulu dari 60 sekian puskesmas di Surabaya. Nah, kalau ragu-ragu dilakukan itu. Kalau misalnya sudah dilakukan pasmir, kan itu Viva nih, kemudian pasmir. Pasmir, begini saya pesan juga untuk waktu membaca pasmir, waktu saat hasil pasmir ada, itu kita jangan langsung melihat conclusion-nya. Itu kan selalu kita melihat conclusion-nya, Dr. Jales ya. Kalau kita baca jurnal, ya langsung conclusion-nya begitu. Kalau kita baca pasmir, langsung conclusion-nya. Tetapi baca pasmir itu yang dilihat adalah adequacy of specimen. Spesimennya ini adekuat atau tidak. Dikatakan adekuat ketika ada komponen ectocervix dan ada komponen endocervix yang terampil. Ketika hasil pasmirnya kita baca adequacy of specimen yang tertulis, spesimen adekuat, baru dilanjutkan membaca, karena hasilnya representatif. Tetapi ketika hasilnya adequacy of specimen tidak adekuat, tidak ada artinya hasil bacaannya itu. Oke, kembali ke kasus ini, lakukan pasmir, ternyata spesimennya adekuat. Hasilnya menunjukkan tidak ada lesi prakanker, tidak ada sel ganas. Dan what's next? Serviksnya erosif, keputihan berulang. Kalau serviksnya erosif itu pasti keputihan berulang. Namanya ada epitel yang tidak bagus di situ sehingga gampang infeksi di situ. Makanya kita harus kembalikan ke normal. Nah, kembalikan ke normalnya caranya pakai apa toolsnya itu? Nah, tergantung. Kalau misalnya di vaskes sekunder, vaskes tersier, mungkin kita bisa menggunakan krioterapi ataupun misalnya elektrocutter. Elektrocutter kan lebih mudah ya. Karena apa? Tidak memerlukan gas kan begitu. Kalau krioterapi kan memerlukan gas. Kalau elektrocutter selama masih ada PLN dan alatnya juga ada, itu kita bisa melakukan cotter. Jadi bisa dilakukan elektrokotterisasi.
Dok, kalau saya tidak punya sama sekali, elektrokotor tidak ada, kemudian krioterapi tidak ada, itu bisa dulu dipakai, itu banyak dipakai dengan trikloroasetat, TCA, dengan TCA itu. Tetapi ternyata efektivitasnya memang kalah dengan elektrokotor dan lain-lain sebagainya. Boleh saja dicoba dengan TCA kalau ada, tetapi kalau tidak membaik, usul saya tetap di refer usul saya. Begitu. Tapi paling nggak kita sudah punya pegangan bahwa tidak ada lesi prakanker. Tapi kalau kita meragukan, oh ini saya ini hasilnya pasmirnya nggak ada lesi prakanker nih. Tapi nggak enak ini saya, feeling saya nggak enak ini. Putihnya, aceto white-nya nggak enak nih. Kayak ada yang timbul, muncul, dan lain-lain. Ya lakukan biopsi saja. Biopsi boleh, dokter umum melakukan biopsi boleh. Lakukan biopsi, kemudian kirim. Kenapa? Hasilnya nilainya lebih tinggi kalau biopsi. Karena pemeriksaan biopsi itu adalah tisu, jaringan. Sedangkan pemeriksaan pasmir adalah pemeriksaan sel alias sitologi. Jadi mungkin begitu, Dokter Charles. Terima kasih. Terima kasih dokter. Sudah jam 16 kurang 3 dokter. Ini pertanyaan masih cukup banyak, tetapi mungkin bisa saya simpulkan terakhir dokter. Jadi yang menjadi kebingungan di teman-teman kita di fase 1 dokter, apakah kita boleh dokter dengan IVA positif langsung kita merujuk untuk mengetahui apakah ini suatu kecurigaan lesi prakanker atau bukan dokter? Kalau misalnya kanker serviks kan ketahuan dokternya dari gambaran gambaran serviksnya, kelihatan dari ibunya. Terus tapi kalau misalnya cuman dari IVA positif ini untuk dirujuk ke fase lanjutan, apakah emang diperbolehkan, apa ada panduan lebih lanjut dokter dari Hogi dokter? Oke. Jadi kalau hoki ini berarti nembaknya langsung saya nih kan. Iya. Dokter Nisa betul sudah mau jawab ya. Oke, oke. Jadi begini. Kalau panduannya sih sebetulnya kalau IVA-nya positif, IVA itu kan screening paling awal. Kenapa sih kok ada IVA? Jangan tanya IVA kalau misalnya di Amerika, jangan tanya IVA kalau misalnya di Jepang. Kenapa kok di Jepang dan Amerika negara-negara maju kok tidak IVA? Lah mereka langsung pasmir. Kenapa kok bisa pasmir? Ya karena lengkap, terutama apa? Dokter PA-nya. Jadi kita kan belum tentu ada dokter PA-nya. Karena spesimennya bisa diambil tenaga medis, tetapi yang baca selnya kan dokter spesialis PA. Spesialis PA kita kan masih terbatas untuk seluruh Indonesia, kan begitu. Nah, di luar negeri bisa. Nah, kemudian kalau misalnya kita jumpai aceto white-nya positif, maka sebaiknya di-refer ke SPOG terdekat untuk dievaluasi oleh SPOG-nya. Memang begitu, karena hanya nangkep awal saja Dr. Charles IVA itu. Makanya tidak ada IVA ini saking canggihnya yang baca IVA, IVA-nya gimana? IVA-nya CIN 1, IVA-nya gimana? IVA-nya CIN 2, IVA-nya CIN 3, nggak ada. IVA hanya positif, negatif, positif, refer untuk ditentukan severity-nya. Gitu Dr. Charles, terima kasih. Siap. Terima kasih. Mungkin dari Dr. Nisa dok, ada Silakan. tambahan? Iya dok, betul tadi yang disampaikan Dokter Brahmana. Jadi untuk di vaskes primer itu sebenarnya kan untuk ujung tombak terdepan ya, screening paling awal. Jadi cukup dilakukan IVA, kemudian positif atau negatif. Kalau positif, misal di situ ada fasilitas cryo, bisa dilakukan cryo. Tapi kalau misalnya tidak ada, dilakukan refer aja ke SPOG karena nanti selanjutnya akan dilakukan evaluasi lebih lanjut nih. Kalau misalnya tersedia kolposkopi, dilanjutkan pemeriksaan kolposkopi lebih lanjut, kemudian dilakukan terapi seperti lip, kauter, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, dok. Siap, terima kasih dokter. Terima kasih dokter Nisa, dokter Brahmana. Nggak terasa sudah berjam 16. Mungkin dokter ada take home message sedikit dokter untuk teman-teman kita yang berada di fase 1. Monggo Dokter Nisa dulu. Dokter Nisa silakan dok. Ya, baik. Untuk take home message-nya sebenarnya kembali lagi bahwa kanker serviks itu adalah satu-satunya kanker yang paling bisa dicegah dan menjadi tugas kita sebagai tenaga medis untuk ikut mengeliminasi kanker serviks. Jadi tadi 3 poin yang harus diperhatikan yaitu faktor resiko, kemudian vaksinasi sejak dini dan juga melakukan screening yang rutin. Mungkin itu dok yang mungkin take home message-nya. Oke dokter, monggo dokter dan dokter Brahmana dok. Oke. Jadi jangan biarkan kanker serviks ada di sekitar kita. Saya bilang di sekitar kita itu kan macam-macam di sekitar itu ya. Pasien kita, keluarga kita, sanak saudara kita, dan lain-lain. Satu, jangan biarkan kanker serviks ada di sekitar kita. Yang kedua, dengan cara apa? Peran serta sesuai porsi masing-masing yang bisa kita lakukan. Satu, vaksinasi pada usia muda. Yang kedua, screening rutin, ada keluhan dan tidak ada keluhan ketika sudah seksual aktif. Nah, bentuknya bagaimana? Sesuai peran kita masing-masing. Contoh. SPOG.
Meskipun sebagian besar SPOG itu menanganinya obstetri ya, melahirkan karena memang kan banyak melahirkan tadi. Tapi ada peran kita. Contoh, ketika kontrol, misalnya kontrol ke Dokter Charles setelah melahirkan, pada saat kontrol postpartum, Dokter Charles bisa mengingatkan ke pasiennya, Bu, jangan lupa pasmirnya loh ya, sudah pasmir belum dan lain-lain. Kan cuma itu hanya simple touch begitu saja. Jadi itu kalau dilakukan oleh semua, bukan spesialis saja, semua spesialis, semua dokter umum, semua bidan dan lain-lain, dampaknya luar biasa. Gitu aja Dokter Charles, terima kasih. Terima kasih dokter, terima kasih dokter Brahmana, dokter Nisa. Jadi mungkin sedikit ada resume dari hari ini. Tetap vaksinasi paling baik pada masa usia naik. Dokter Brahmana dan dokter juga menjelaskan vaksinasi usia 10 tahun lebih baik ya, tidak perlu diadakannya pengulangan. Terus kemudian yang kedua, dalam pendeteksian dini atau screening diperlukan bantuan dari seluruh fasilitas kesehatan, baik yang pertama, kedua maupun lanjutan, di mana pap test, kemudian pap smear, atau kemudian IVA, atau kemudian HPV semua memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kemudian vaksin juga bisa diberikan pada beberapa kasus ya, dan masih menjadi salah satu mode pencegahan, tetapi itu penting, tetapi vaksin tanpa screening juga sia-sia. Jadi lebih baik banyak screening dibandingkan banyak vaksin. Kemudian kembali ke screening, Dr. Nisa menjelaskan bahwa 3 tahun sejak seksual aktif sampai 65 screening rutin, mungkin kayak asuransi ya. Setelah 65 tahun bebas screening jadinya dok ya. Jadi kalau Anda bisa mengatakan kepada pasien Anda setelah 3 tahun berhubungan seksual aktif sampai 65 tahun screening setiap tahun sekali, Anda bisa 65 tahun ke atas tidak dilakukan vaksinasi, tidak dilakukan screening lagi. Kemudian yang terakhir, tips membaca pap smear dari Dr. Brahmana tadi, bahwa yang pertama jangan langsung lihat hasilnya, tetapi lihat dulu adekuasi dari spesimen. Jadi kalau adekuasinya, kalau spesimennya adekuat, maka baru kita bisa membaca hasilnya. Jadi demikian. Terima kasih sekali lagi Dr. Brahmana, ilmunya banyak sekali. Dr. Korinisa juga terima kasih. Sampai sore ini ada 530 yang setia menemani kita. Kami persilakan kembali lagi, mohon maaf bila ada salah kata, kepada MC kita yang cukup keren hari ini, Dr. Ula. Silakan dok. Terima kasih banyak Dokter Charles. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dokter Brahmana, Dokter Nisa yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi. Luar biasa dok, diskusinya asik sekali. Sampai ini sudah ditutup dengan Dokter Charles dan sudah diberikan closing statement, masih ada yang bertanya. Berarti mungkin akan ada episode berikutnya mungkin juga sama tentang CA cervix, sehingga makin banyak juga pembahasannya ya dok ya. Baik, kalau begitu sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas sedekah ilmunya Dokter Brahmana, Dokter Nisa, dan juga Dokter Charles yang senantiasa membantu untuk memoderatori hari ini. Dan untuk sejawat sekalian, dokter dan juga profesor, jangan lewatkan dolan seri berikutnya, yaitu seri ke-61 di 12 Februari 2024. Kita akan mengundang IAUI mengenai CA prostat yang akan dimoderatori oleh Dr. Muhammad Yusuf SPOG, dan juga dengan narasumber Profesor Dr. Sutoyo, spesialis urologi konsultan, dan juga Dr. Wahyu Jati Susanto, spesialis urologi konsultan. Beliau merupakan staf departemen atau KSM Urologi FK UNER dan juga guru besar di FK UNER. Mungkin sekian dari saya selaku host pada hari ini. Sampai bertemu di dolan edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua.